Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada video yang ketiga, materi ketiga, yakni terkait dengan tinta. Video pertama telah kita bahas tentang pena kaligrafi dan kegunaannya seperti apa. Video yang kedua, cara meraut handam atau pena kaligrafi, dan video yang sekarang akan kita jelaskan yakni terkait dengan meracik tinta. Sebagaimana yang telah kami jelaskan kemarin bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kualitas karya itu. Di antaranya kertas yang bagus ya, kemudian tinta yang bagus, pena yang bagus, dan juga wawasan dari kaligrafer tersebut. Nah, kemarin kita sudah bahas pena dan juga cara meraut pena. Kali ini kita akan membahas satu faktor penting juga yang tadi kami sebutkan, yakni terkait meracik tinta. Mungkin hal sepele ya bagi teman-teman, ada yang sekalian udah pernah nyoba dan lain sebagainya. Cuman untuk meracik tinta ini tidak terlalu susah ya, gampang ya, tidak sesulit kita meraut handam ya. Resikonya juga nggak sebesar meraut handam seperti itu. Nah, sebelum saya akan mulai meracik tintanya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan beberapa jenis tinta yang saya tahu ya. Mungkin teman-teman sekalian juga sudah pernah juga dapatkan tintanya, ataupun ada yang baru melihat tinta yang seperti ini. Nah, ini ada beberapa tinta ya. Saya akan memperkenalkan ada jenis tintanya juga serta wadah yang digunakan. Nah, untuk tinta ada beberapa di sini, nanti saya akan perkenalkan juga. Untuk yang pertama, ini tinta Hero ya, tinta Hero. Ini tidak terlalu mahal sih ya. Buatan Cina nggak terlalu mahal, sekitar 30 atau 35 ribu lah. Kemarin saya beli di Koperasi Lemka sekitar 35.000 kalau nggak salah. Ini warna hitam dan ada warna lain juga. Nah, kalau untuk tinta Hero ini hitam pekatnya masih kurang ya. Dibanding dengan tinta Daiso ini, maka tinta Hero ini masih di bawah, masih lebih bagusan hitam pekatnya tinta Daiso atau tinta Jepang ini. Cuman dia dia permanen gitu, permanen, waterproof. Nah, kelemahannya, kurangannya terlalu terang ya, terlalu terawang warnanya, nggak terlalu pekat seperti tinta ini, seperti itu. Ini pertama tinta Hero yang bungkusannya seperti ini ya, mirip tinta Parker ya. Tinta Hero ini yang pertama. Dan yang selanjutnya ini ada tinta Winsor ya, Winsor. Tinta Winsor harganya 85.000. Ini isinya 30 mili. Di dalamnya seperti ini. Nah, seperti ini, bulat, tinta Winsor. Nah, ini saran saya kepada teman-teman sekalian, kalau mau beli tinta Winsor, beli yang ada gambarnya laba-laba seperti ini ya, yang laba-laba. Karena ada beberapa gambarnya itu. Pernah dulu saya beli juga, tapi gambarnya bukan laba-laba seperti ini, gambarnya yang lain, ternyata itu nggak bagus, itu bisa terhapus. Bagusnya teman-teman beli yang seperti ini, yang ada gambar sarang laba-labanya ya, seperti itu ya. Untuk hitam pekatnya, kelebihannya ini bagus ya, karena mahal. Untuk hitam pekatnya lebih pekat ini daripada ini, dan juga tinta Hero tadi ini lebih bagus ya, bagus. Kemudian ada tinta ini Daiso atau tinta Jepang lah, tinta Jepang. Teman-teman biasa nyebutnya tinta Jepang seperti itu. Ini sangat-sangat banyak dipakai oleh teman-teman yang belajar ya, untuk di Lemka khususnya juga, atau teman-teman yang lagi luar Lemka, untuk tinta yang kualitasnya nggak terlalu pertengahan ya, kualitasnya seperti itu, nggak terlalu murah juga, nggak terlalu mahal, dan dia banyak ya. Itu kelebihannya, dia banyak. Kemudian dia agak pekat juga. Kalau untuk teman-teman yang awal belajar kaligrafi, saya sarankan baiknya menggunakan tinta
Daiso ini atau tinta Jepang seperti itu ya. Harganya sekitar 40 atau 45.000. Lumayan lah. Kemudian ada tinta Parker. Tinta Parker ini hampir mirip sama tinta Hero juga. Tinta Hero mirip juga seperti ini, permanen juga, hanya saja dia tidak terlalu pekat ya, tidak terlalu pekat. Hampir sama seperti tinta Hero tadi. Kemudian ada tinta Liquitex. Ini kemarin saya beli di Jogja. Liquitex ini harganya 112.000 kemarin, 112.000. Ada juga tinta Bombay, banyak sekali tinta sebenarnya. Cuman ini yang saya punya, yang saya bisa jelaskan. Tinta Liquitex ini 100 lebih ya. Kemudian ada tinta Danil. Tinta Danil ini ya sudah terkenal lah di Indonesia, karena ini yang buat juga alumni dari pesantren kaligrafi Al-Quran, alumni LMK juga yang buat, namanya si Ustadz Danil ya, gitu kata mereka. Kata teman-teman sekalian, mungkin itu yang perlu teman tahu. Ini buatan Indonesia, dan ada baiknya teman-teman untuk latihan awal punya tinta Danil dan juga tinta Daiso seperti ini. Ini bagus ya untuk latihan awal ya. Kemudian tinta ini ya murah ya, mungkin harganya ya sama tinta yang murah, tinta bak. Ini banyak banget ini, nggak harus di toko khusus ya, nggak harus di toko-toko tertentu, biasanya banyak dijualkan di toko-toko ada tulis ya, itu nggak susah nyarinya, dan ya seperti namanya ya murah ya, harganya ya murah gitu, murah harganya gitu. Ini kualitasnya yang agak rendah sih, di bawah tinta Jepang, dua tinta Cina. Kemudian yang terakhir ini tinta SMI ya, Aerocolor. Ini profesional, ini memang untuk tinta bagi kaligrafer atau teman-teman yang sudah buat untuk peraduan, bahkan untuk MTQ misalnya, untuk cabang naskah, itu baiknya menggunakan tinta seperti ini. Beda karakternya bandingkan dengan tinta Danil. Tinta Danil lebih kuat rekatnya di pena atau di hadam tertentu ya, dibandingkan dengan tinta ini. Insya Allah ini paling bagus lah, dan banyak digunakan di mana-mana untuk peraduan internasional. Nah, untuk wadahnya sendiri banyak macamnya. Seperti ini ada juga wadah toples kaca ya. Ini lebih kuat. Ini kalau di Shopee mungkin ya sekitar berapaan itu, nggak terlalu mahal. Kemudian ini tempat dakwat ini dari Malaysia, teman saya dari Malaysia bawa, terus saya beli. Ada juga yang seperti ini. Ini dari toko LMK ya, cuman sekarang udah jarang ya. Dulu waktu angkatan saya banyak banget seperti ini yang dibeli. Mewah ya, kelihatan wow gitu ya. Baik kalau dilombakan di MTQ bawa ini ya, udah beda itu. Kalaupun teman-teman sekalian nggak sempat atau nggak bisa beli tempat tinta mungkin yang seperti tadi ya, bisa pakai bekas wadah apapun. Ini ya bekas wadah kayak balsam gitu lah, bisa juga ya, selesai. Nah, terus dipakai, dibuang, isi seperti ini. Kemudian bisa juga mungkin ada teman-teman yang atau siapa, mungkin keluarga yang punya bekas ya kosmetik ya, bisa juga seperti ini. Ini benangnya, nanti saya akan jelaskan ya. Itu terkait dengan tinta dan juga wadahnya insya Allah bisa pas saja, yang penting jangan sampai ya, aman lah, jangan sampai tumpah, jangan sampai terlalu rawan, kemudian tidak maksimal nanti untuk hasilnya. Nah, selain tinta dan juga tempat tinta tentunya, pasti yang salah satu yang penting juga adalah benang. Biasanya sih umumnya memakai benang-benang yang murah aja sih. Ini banyak banget kita dapatkan di toko-toko tertentu ya, toko-toko yang kecil ya, toko-toko yang di desa misalnya kan, insya Allah banyak seperti ini. Ini yang sudah diurai, benang biasa, benang jahit. Nah,
Kemudian ada juga yang benang sutra. Ini kemarin saya beli di toko LMK, harganya sekitar 7.000 dan buatan Cina, tinta sutra. Ini biasanya pasangannya tinta seming atau tinta Liquitex atau tinta Bombay. Kalau ini pasangannya biasa ya tinta Cina, tinta Jepang, tinta hero, seperti itu ya. Oke, insyaallah kita akan coba, kita akan mulai gimana caranya meracik tinta yang benar insyaallah. Pertama kita siapkan dulu benang, kemudian ini wadahnya, ini wadah bekas aja saya pakai, wadah bekas aja. Kemudian tinta Daiso. Pertama dimasukkan seperti ini, masukkan ya, tingginya hampir sama gitu lah, tergantung semua teman-teman. Kalau memang teman-teman sekalian maunya tintanya sekalian banyak, ya nggak apa-apa, pakai wadah yang lebih besar. Tapi biasanya kalau untuk wadah yang besar itu digunakan untuk tulus, kalau untuk wadah yang kecil ya untuk naskhi aja. Ada juga nggak bedanya, ada juga sih seperti itu. Nah, kemudian bismillah, langsung dimasukkan aja seperti ini. Nah, biasanya persiapkan ya kayak ini untuk tintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang tanya sekalian ya, perbandingannya berapa? Biasanya 2:1 gitu. Bahkan ada juga yang enggak pakai tambahin air ya, 2:1 itu ya 2 sama perbandingan dengan air ya. Ada juga yang enggak pakai air, ada juga seperti ini. Tapi kalau semakin banyak ini, semakin sedikit airnya ya semakin pekat ya. Kalaupun untuk latihan misalnya mau banyakin air nggak apa-apa, untuk gores-gores biasa mungkin, bukan untuk berkarya, gores-gores biasa ini udah banyakin air aja, nggak apa-apa, untuk hemat tinta juga kan. Kemudian teman-teman perhatikan kepadatan tintanya, jangan sampai terlalu banyak air juga, jangan sampai terlalu sedikit. Seperti ini. Ini sudah sampai ditekan seperti ini ya, kelihatan tintanya ya, udah insyaallah aman, insyaallah aman tinta. Gampang banget sebenarnya, enggak terlalu sulit. Oke. Ada semut. Baik. Langsung coba ya. Pertama saya coba pakai semutnya art paper ya. Ini lebih pekat kalau tidak ada campuran airnya. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau mau ini art paper ya, paper. Misalkan mau coba di kertas bisa juga. Ini contoh kosan. Ini pakai tinta Danil.
misalnya. Nah, untuk di kertas HVS yang 80 gram. Kalau untuk di kertas HVS lebih mudahnya tintanya dibanyakin, jangan terlalu sedikit. Karena kenapa kertas HVS itu daya serapnya lebih kuat dibandingkan dengan art paper. Seperti itu. Ini harus cair banget tintanya kalau mau gores di HVS seperti itu. Mungkin itu saja, simple banget cara meracik tinta yang tidak terlalu sulit ya. Nanti kita akan coba lagi bahas terkait dengan kertas seperti apa yang bagian digunakan, kenapa bisa ketika gores di kertas itu sampai melebar tintanya atau kebanjiran tintanya, melebar istilahnya tintanya seperti itu, apa aja penyebabnya, kenapa bisa begitu, dan gimana solusinya, nanti insyaallah akan dijelaskan di lain kesempatan. Syukran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.